Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik TNI, kepolisian maupun sipil, yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Wates Romo Kiai Haji Ahmad Suhadi, rawuh pula Romo Kiai Haji Yasin Nawawi, dan para kiai-kiai lain yang saya sebahagian lupa namanya, tapi insya Allah berada dalam doa saya. Semoga panjenenganipun semua dipun panjangkan usianya, dijaga kesehatannya, dan disolehkan semua murid dan jamaahnya. Allahumma. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berjanji kepada kita semua, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu semua bersyukur, niscaya akan aku tambahkan kepada kamu semua. Namun jika kamu semuanya kufur, ketahuilah bahwa siksaku sangat pedih. Allah berjanji kepada kita semua, dan kalau Allah janji pasti ditepati. Berbeda dengan janji manusia, kadang-kadang pinter janjinya, banyak mengingkarinya. Mohon maaf hamba-hamba Allah, dulu pada waktu ada pilihan kepala desa atau Pak Lurah, para calon lurah datang ke masjid-masjid, ke musola-musola, ke pondok-pondok pesantren, sowan para kiai, para ulama, para tokoh dan tokoh pemimpin masyarakat. Nuwun sewu ibu-ibu, tuh calon-calon lurah yang datang, waktu memberikan sambutan janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi lurah menepati janji apa tidak? Wonten Pak Lurah nggih? Ada Pak Lurah? Dulu pada waktu pemilihan bupati
para calon bupati datang sowan-sowan ke para kiai pengasuh pondok pesantren, datang di pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim, acara-acara ngasih sambutan dan sumbangan. Pada waktu calon bupati butuh dipilih oleh masyarakat memberikan bantuan dan sumbangan itu, para calon bupati janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi bupati menepati janji apa tidak? Dulu pada waktu pemilihan calon anggota legislatif, para calon anggota DPR, DPRD datang ke masjid-masjid, ke pondok-pondok, ke musola-musola, ke langgar-langgar pengajian-pengajian, sowan para kiai bunyai. Itu calon anggota DPR yang bawa seragam, bawa stiker, bawa bantuan dan sumbangan itu janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR menepati janji apa tidak? Nuwun sewu, malam ini ada anggota DPR sing rawuh. Dulu pada waktu ibu-ibu masih perawan ayu ting ting, datanglah seorang laki-laki yang ganteng dilihat dari kejauhan. Dia datang melamar kita, ingin menjadikan kita sebagai istrinya dan pengen dia diterima sebagai suaminya. Itu laki-laki yang sekarang tinggal serumah dengan kita dan disesali keberadaannya itu. Waktu ngelamar ibu janji apa tidak? Waktu pengen kawin sama ibu janji apa tidak? Setelah kawin beranak pinak menepati janji apa tidak? Janji-janji. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji pasti ditepati. Apa janjinya? La in syakartum yaktos, lamun syukur saha maneh kabeh la azidanna, tan wande bakal nambihan saha kami kum ka maneh kabeh. Ngertos mboten? Yo rasake bae. Allah berjanji kepada kita kalau nikmat yang dia berikan kepada kita dia syukuri, dia pasti tambah. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat dan terlalu banyak, tetapi justru karena terlalu banyak nikmat itu kita rasakan kadang-kadang tidak terasa sebagai nikmat yang patut disyukuri. Seharusnya semakin banyak kenikmatan semakin banyak syukur kita. Orang yang kaya lebih banyak syukurnya daripada orang yang miskin. Orang yang ganteng lebih banyak syukurnya daripada orang yang jelek. Orang yang punya pangkat lebih banyak syukurnya daripada orang yang tidak punya pangkat. Orang yang panjang umurnya lebih banyak syukurnya daripada orang yang pendek umurnya. Tetapi justru karena terlalu sering kita mendapatkan nikmat Allah, seakan-akan bukan kenikmatan yang patut disyukuri. Kedepan mata, kedepan mata ini nikmat Allah yang sangat luar biasa. Seharusnya semakin banyak kedepan mata semakin banyak kita bersyukur. Tetapi justru karena terlalu sering mengedipkan mata, kita tidak sadar seakan-akan kedepan mata bukan kenikmatan. Kapan sadarnya bahwa kedepan mata itu kenikmatan? Kalau kedepannya sudah terganggu, kalau matanya sudah timbilan, kalau matanya sudah belekan, kalau matanya sudah rebekan, kalau matanya sudah rabunan, kalau matanya sudah buta, baru sadar betapa nikmatnya kedepan mata. Oleh karena itu, mumpung kita masih bisa mengedipkan mata, hamba-hamba Allah, yuk kita sadari kedepan mata ini bukan bikin sendiri, tetapi nikmat yang diberikan oleh mari kita bersyukur kepada Allah atas kedepan mata yang diberikan kepada kita. Banyak-banyak membaca alhamdulillah. Seterusnya mari kita gunakan kedepan mata untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jauhkan kedepan mata dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Melihat wajah anak yatim Allah ridho. Sering-sering melihat wajah anak yatim.
Melihat mushaf Al-Quran, qiraatul Quran nadhron, Allah ridho sering-sering melihat mushaf Al-Quran. Melihat pengajian, Allah ridho sering-sering melihat pengajian. Melihat istri orang, Allah tidak ridho. Jangan suka ngeliatin istri. Yang jadi masalah kaum bapak, saya tanya, mana yang lebih seneng ngeliat pengajian apa ngeliatin istri orang? Jawab jujur, mana yang lebih semangat melihat pengajian atau melihat istri orang? Pinter, saya lebih semangat melihat pengajian yang di sana datang istri. Nafas ini kenikmatan yang sangat luar biasa, tetapi justru karena terus bernapas seakan-akan nafas bukan kenikmatan. Kapan sadarnya bahwa nafas itu kenikmatan? Kalau nafasnya sudah terganggu, kalau sudah batuk-batukan, kalau sudah bengek, kalau sudah asma, kalau sudah ampeg, kalau sudah TBC, baru sadar betapa nikmatnya nafas. Oleh karena itu monggo piagung para sedaya, mumpung kita masih bisa bernafas, syukur bahwa nafas ini bukan bikin sendiri tapi pemberian. Syukur kepada Allah, minimal banyak membaca alhamdulillah. Seterusnya mari kita gunakan nafas ini untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jauhkan nafas dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Baca Quran, Allah ridho, sering-sering baca Quran. Zikiran, Allah ridho, sering-sering zikiran. Sholawatan, Allah ridho, sering-sering sholawatan. Ngomongin orang, Allah tidak ridho. Jangan suka ngomongin orang. Tapi masalahnya ibu-ibu, saya tanya, mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Ibu-ibu di sini mana yang lebih lanyah, baca Quran apa ngomongin orang? Mana yang lebih laris di pengajian, baca Quran apa ngomongin orang? Tadi yang baca Quran berapa orang? Tadi yang baca orang berapa orang baca Quran? Cuma 2 orang. Sing ngomongi orang berapa orang? Alhamdulillah. Wates ini gak ono watese ngomongke wong. Saya dengar dari Kiai Suhadi katanya kalau ibu-ibu di sini luar biasa. Sebab apa ibu-ibu? Kalau ibu-ibu di Jakarta umumnya suruh baca Quran nggak lancar. Umumnya. Kenapa? Kalau di tes tajwidnya tidak tahu mana idharnya, ilqamnya, ifa dan iqabnya, mana mad, mana qasornya, mana waqaf, mana ibtida'nya, nggak lancar. Tapi kalau suruh ngomongin orang lancar semua, fasih semua, bisa murotal, nggak ada waqafnya. Itu ibu-ibu di Jakarta. Kalau ibu-ibu di Wates, masya Allah, lain dengan yang di Jakarta. Sebab ibu-ibu yang di Wates itu rata-rata punya kelainan. Saya gembira dengar kiai katanya ibu-ibu di Wates tuh beda dengan yang di Jakarta. Kalau di Jakarta ibu-ibunya nggak bisa baca Quran. Kalau yang di Wates alhamdulillah lebih parah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Istri itu kenikmatan. Nggih. Ojo jawab sampai iki. Aku dhewe. Istri nikmat apa bukan? Tetapi justru karena terlalu sering bertemu dengan istri, seakan-akan istri bukan kenikmatan. Pagi ketemu dia, sore ketemu dia, malam yang miring dia, siang yang cerewet. Bosan apa bosan?
Kapan sadarnya bahwa istri itu kenikmatan yang patut disyukuri? Kalau istrinya sudah sakit-sakitan, kalau istrinya sudah minta pulang ke orang tuanya, kalau istrinya sudah meninggal dunia, baru sadar betapa nikmat yang punya istri. Jangankan setahun 2 tahun, kata orang apa? Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan. Ala wong desa suami itu kenikmatan, betul apa tidak? Nggak ngaku. Suami nikmat apa bukan? Nikmat yang sangat luar biasa, tetapi justru karena terlalu sering bertemu dengan suami, seakan-akan suami bukan kenikmatan. Kapan sadarnya suami itu nikmat? Belum, ibu-ibu. Pagi ketemu dia, sore ketemu, malam yang ngiler, siang yang galak, bosen. Kapan sadarnya kita bahwa suami itu kenikmatan? Kalau suaminya sudah SMS-an dengan teman lama, kalau suaminya sudah tidak pulang sampai 3 kali lebaran kayak Bang, kalau suaminya sudah meninggal dunia, baru sadar betapa nikmatnya punya suami. Oleh karena itu ibu-ibu monggo bareng-bareng yang masih punya suami, punya istri, syukur kepada Allah, banyak membaca alhamdulillah. Selanjutnya mari kita bawa rumah tangga kita, istri kita, suami kita ke tempat-tempat yang disukai oleh Allah. Apa itu? Masajiduha, masjid-masjidnya. Hindari istri kita dari tempat-tempat yang kurang disukai oleh Allah, yaitu aswaquha, pasar-pasarnya. Sering diajak ke pengajian, jangan sering-sering ke tempat pembelanjaan. Cuma yang jadi masalah ibu-ibu, panjenengan lebih senang diajak ngaji apa belanja? Lebih senang diajak ke pengajian apa ke pasar? Alah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. 1, kita syukur dijadikan hamba-hamba Allah yang punya mata, punya hidung, punya mulut, punya mata, punya telinga, punya kaki, lengkap. 2, kita syukur oleh Allah dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang malam ini dipilihkan tempat terbaik. Alhamdulillah. Weh, ini walaupun panjenengan di situ nikmat lain dengan saya, lampunya kasih dipanas di setengah modar gitu. Lampunya panas, airnya panas, mateng lagi. Dingin ge? Alhamdulillah. Anget yo, tambah panas. Suwun jazakumullah. Oh, bajunya hitam mbok ya wedange yo ireng ngono piye to. Ini berarti hafalannya baru 20 juz. Kenapa hamba Allah? Punten Mas, travelnya keluarkan sedikit neh, men penak yo. Son, benoran iku nggih. Kanjeng Nabi sampun dawuh, innalillahi malaikatan sayyahina yatamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu kama yadhkuruna Allah ta'ala dawuh halumma ila hajatikum fayahufunahum bi ajnihatihim. Allah punya satpol PP dari kalangan malaikat yang tiap tempat dia datang berterbangan dan bertebaran mencari-cari majelis zikir. Malam ini yang datang di tempat ini hamba-hamba Allah mungkin cuma 10.000, tapi malaikat-malaikat Allah bukan cuma puluhan ribu, bukan ratusan ribu, mungkin jutaan malaikat Allah berkumpul di tempat ini. Yang kelihatannya hadir Pak polisinya cuma 1-2 orang, tapi polisinya Allah malam ini jutaan orang datang di tempat ini. Allahumma, dalam rangka apa?
Mereka datang di tempat ini bergabung. Ketika ada orang yang beriman membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika orang yang beriman berzikir, malaikat ikut zikiran. Ketika orang yang beriman membaca sholawat, malaikat ikut sholawatan. Dan saat nanti ditugas acara panjenengan kula sedaya berdoa kepada Allah, insya Allah malaikat ikut mengaminkan doa-doa kita. Hamba Allah, tahukah kita malam ini malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum. Wis panjaluk apa kon kamu bae mari nyomo punya nukene aja wirang-wirang njaluk apa takon mau Gusti Allah kok njaluk apa kowe. Ngerti mboten? Ngomong ora. Halummu ila hajatikum prakarita anjeun ngomong ka aing mung aing itu era-era sia hayang naon bacakan ku aing ka Gusti Allah sia. Paham mboten? Silakan kalian minta kepada Allah di majlis ini. Kami akan sampaikan kepada Allah apa yang kalian harapkan. Niscaya Allah akan mengijabah dan mendengarkannya. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh malaikat. Mereka menantang pada kita semua. Silakan di majlis yang barokah ini berdoa kepada Allah. Karena majlis ini termasuk majlis yang diberkahi oleh Allah. Insya Allah semua yang sedang punya hajat, hajatnya sukses. Urusannya beres, sebab malaikat yang jadi tim sukses lain sama tim sukses caleg. Kalau tim sukses caleg kadang-kadang timnya sukses, calegnya gagal, malah Kenapa stres? Dikerjain sama tim sukses. Kenapa dikerjain sama tim sukses? Karena waktu nyalon yang pertama ada orang menudan dia kasih sumbangan, rajaban ngasih sambutan, ada orang yang sakit kasih bantuan, orang hajatan dia kondangan, ada orang mati ngantar ke kuburan. Tapi setelah menjadi wakil rakyat, menjadi anggota DPR, jangankan ngasih sumbangan, diundang pengajian pun tidak nongol. Gini ngomongin. Makanya para wakil rakyat, pemimpin masyarakat yang malam ini datang semuanya, kita doakan mudah-mudahan pada panjang umurnya. Yang tidak datang mudah-mudahan pada cepat mari. Sing ora teko muga-muga enggal modar morom rene. Sallallahu alaihi Muhammad. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tahukah kita semuanya, Nabi pernah bersabda, idza marartum biriyadil jannati farta'u, jika kamu lewat di taman-taman surga mampirlah kamu. Wa mariyadil jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku zikri, riungan zikir, kumpul kita malam ini di halaman pondok pesantren pesawat ini. Saya baru seumur ngaji di pesawat. Ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah. Tidak, Rasul sendiri yang mengatakan, di mana saja ada orang yang berzikir kepada Allah, berkumpul membaca ayat-ayat Allah, bersalawat kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah, membicarakan agama Allah, baik di Mekah, di Madinah, di Yaman, di Irak, di Mesir, termasuk di atas ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Mungkin di antara ibu-ibu malam ini datang ada yang umurnya di atas 60 tahun. Ada apa tidak? Kita melihatnya dia orang tua, sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Tapi tahukah kita, karena berada di majelis zikir ini, berada di majelis taklim ini, di majelis Quran ini, sang ibu oleh Allah sudah dicatat, engkau adalah bidadari surga. Allahumma
maka semua yang datang di tempat ini insya Allah masuk surga, karena ini sudah ada di tamannya. Begitu mati sarang sedikit masuk surga, walaupun ini raudhahnya cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Medina. Walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kerudungnya merah mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Ada kudung merah di situ, wis diamenke Pak Yai. Karena ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Anak-anak kita betah, perawannya betah, remajanya betah, kaum bapaknya betah, kaum ibunya betah, kiainya betah, aparatnya betah, bahkan malaikat-malaikat Allah di tempat ini semuanya betah. Mengapa? Sebab ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Yang tidak betah di taman surga hanyalah Kenapa? Sebab yang namanya setan, kalau ada orang yang membaca Al-Quran dia akan kebakaran, kalau ada orang yang berpikir dia akan kepanasan, kalau ada orang yang baca salawat dia akan kelojotan, kalau ada orang yang membaca doa kabur pergi entah kemana jalan. Makanya kalau besok saudara-saudara selesai sholat berjamaah, ngaji bersama-sama, imam yang ngajak pikir berjamaah, ngajak doa berjamaah, ada jamaah yang minggat tidak ikut pikir berjamaah, berarti jamaah itu sudah kesurupan setan. Kalau pengajian belum selesai ada yang pulang, berarti orang itu sudah kerasukan. Kalau kiai lagi ceramah ada ibu-ibu ngantuk di bawah di jalanan, berarti ibu itu sudah keusap. Dan kalau ibu pulang gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Mengapa saudara-saudara? Sebab belakangan ini di Indonesia muncul satu aliran yang menyalah-nyalahkan umat Islam Indonesia, yang menyalah-nyalahkan amaliyah Nahdlatul Ulama, yang menyalah-nyalahkan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, menyalah-nyalahkan tradisi umat Islam Indonesia. Mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, khataman bid'ah, mulutan bid'ah, rajaban bid'ah. Umat Islam Indonesia, saya ingatkan, kita adalah umat yang cinta damai, kita selalu toleran dalam menghadapi perbedaan. Kita sesama umat Islam sudah biasa beda pendapat, lain pendapatan. Betul apa tidak? Banyak orang yang beda pendapat gara-gara nyari pendapatan. Betul apa tidak? Sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, wajibnya apa ibu-ibu? Wajibnya kita saling menyayangi, saling Kita sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, wajibnya saling menghargai, saling mati. Tapi yang terus-terusan umat Islam Indonesia disalah-salahkan oleh aliran baru yang baru datang di Indonesia, tidak memahami tradisi dan budaya Indonesia. Saya meminta masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya bangkit sebagai penegak Islam tradisional Nusantara. Ikutilah contoh keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim, jangan contoh keluarga Kanjeng Nabi Adam dan Hawa yang tergoda oleh ustadz setan. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kanjeng Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, belum saja perintah dilaksanakan, setan datang. Bro, manggil Kanjeng Nabi Ibrahim Mas Bro. Seharusnya kalau manggil Nabi kan minimal Sayyidina, tapi setan kan anti Sayyidina. Sebab menurut setan membaca Sayyidina itu bid'ah, ujare
Makanya kalau ada ustadz yang menyalah-nyalahkan pembacaan Sayyidina ada lagi di YouTube, berarti ustadz itu ustadz. Bro, apa set? Saya dengar katanya kamu akan sembelih anak kamu ya? Iya. Kamu tahu dari mana? Dari YouTube. Setan juga rupanya ngaji, cuman dari YouTube, nggak mau qiraatul kutub. Siapa yang nyuruh? Gusti Allah. Kapan nyuruhnya? Tadi malam. Di mana? Di Wates. Bukan. Di dalam mimpi. Walah bro. Mungkin yang datang dalam mimpi kamu itu bukan Gusti Allah, bisa jadi yang datang dalam mimpi kamu itu setan, padahal dia sendiri. Kanjeng Nabi Ibrahim tidak mau banyak berbicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pasti setan. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Gagol bos. Goblok kowe ya, wong tua pe gagal kowe. Setan nyari Ismail. Ngil. Apa mang? Apa kamu sudah dengar kamu akan disembelih oleh bapak kamu? Sudah dengar. Kenapa mang? Kamu tahu nggak, bapak kamu akan nyembelih kamu itu bukan karena perintah Allah. Bisa jadi dia khawatir kamu minta jual kebun untuk beli motor. Ismail tidak mau banyak bicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun bajunya daster, kepalanya pakai ban skuter, pasti setan. Ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Gagal maning bos. Asem kok ya, Ismail itu bocah cilik kok gagal maning kok keprimen gue bos. Ismail patene ya cilik tapi tangannya macicil, matane mendelik. Nyong bede serapang watu ping 7 ngasih bekek gegere nyong iya. Setan lari nyari ibunya Ismail. Sinten Bu? Siti. Dia datang. Bok Siti. Apatan? Apa kamu sudah dengar anak kamu akan sembelih, bahwa suami kamu akan sembelih anak kamu? Sudah dengar? Ingat Bok Siti, waktu anakmu masih bayi cicit dibuang ke tempat ini tanpa ATM, tanpa rekening, tanpa GPS. Dia pulang ke rumah bini tuanya di Bendungan. Sekarang anakmu sedang lucu-lucunya, mestinya dia datang bawa oleh-oleh, kok malah mau disembelih. Bagaimana perasaan kamu? Aku rapopo. Waduh. Tapi karena setan terus-terusan menggoda dan mengganggu, akhirnya Siti Hajar pun kehilangan kesabaran. Dia ambil batu, lempar setannya, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Primen Kang? Kok makin banyak setannya heran? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Gagalnya setan merusak keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. Gagalnya setan merusak NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Ibrahim. Selamatnya NKRI dari aliran setan. Kenapa? Karena Ismail sebagai remaja masjidnya, sebagai santrinya, karena Siti Hajar sebagai muslimatnya, majelis taklimnya, dharma wanitanya, karena Ibrahim syuriahnya, tanfidiyahnya, camatnya, lurahnya, polresnya, kompak dan sepakat mereka tidak membiarkan ada ustadz setan memberikan pengajian di wilayahnya, apalagi khutbah Jumat rutin di masjidnya. Makanya kalau besok datang di batas orang-orang yang menyalahkan amaliyah umat Islam,
tidak mau toleran dalam perbedaan. Mereka seenaknya mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid nabi bid'ah, rajadan bid'ah. Tidak usah banyak bicara, jangan tanya ayatnya, jangan cari hadisnya, ambil batu, ambil batu. Setuju nggak Pak Polisi? Bagaimana kalau polisinya nggak setuju? Polisinya jelas sama jelas, jelas sama jelas, gitu aja kok. Habis ngelemparin setan, Ibrahim haus. Dia sebetulnya menunggu kopi tapi tidak ada. Malaikat lapor kepada Allah, sowan dumateng Gusti Allah, kemudian ditanya sama Allah, dari mana kat? Dari Wates. Watesnya di mana kat? Pesantren di pesawat. Acara apa kat? Acara haul dan khataman Quran. Siapa yang datang kat? Masya Allah, Pak Camatnya datang, Polresnya datang, Polseknya datang, Dandim dan Ramilnya, kiainya semua datang, masyarakatnya guyup rukun semuanya datang. Apa yang mereka lakukan? Wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di atas mereka senantiasa berzikir menyebut asmamu bersama-sama. Subhanallah, wallahu akbar, haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apalagi yang mereka baca, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu yang cinta nabimu, mereka bersolawat menyebut-nyebut asmanya, ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salam, asyraqal badru alaina fakhtafat minul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Allah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya
muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika apa yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah hamba-hambamu di atas minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah hamba-hambamu di atas minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah hamba-hambamu di atas minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang pantas ada masuk surga wahai malaikatku? Tidak ada ya Allah. Dari mana kamu tahu mereka tidak pantas masuk surga? Dari cara duduknya ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang duduknya selonjor, ada yang di depannya numpuk kue, ada yang miring kanan, miring kiri, malah ada depan kiai yang netein bocah. Dan kami lihat ya Allah di belakang sebelah sana banyak ibu-ibu yang masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, pasti mereka akan histeris sejeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksenono ya malaikatku kabeh. Satu risun wis ngapura dosane wong iku kabeh. Allahumma indah apa indah? Indah napa indah? Masya Allah. Ada malaikat yang interupsi. Boleh kami tanya ya Allah? Silahkan kamu tanya apa malaikatku? Ya Allah, kan tidak semua hamba-hambamu yang datang di tempat itu membaca ayat Al-Quran firman-Mu. Tidak semuanya berzikir menyebut asmamu, tidak semuanya bersolawat kepada nabimu, dan tidak semua memanjatkan doa berdoa kepadamu ya Allah, memanjatkan tangan untuk berdoa padamu ya Allah. Memang ada yang lain wahai malaikatku? Ada ya Allah. Kami melihat dari awal acara ada orang yang kerjanya cuma ngincer terus tukang kamera, itu bagaimana nasibnya ya Allah? Malah sekarang mereka kumpul bertiga ngomongin perempuan di depan kiai. Allah berfirman, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Hei malaikatku kabeh, di hadapan mereka ada para kiai, para ulama, para tokoh dan pemimpin masyarakat, orang-orang yang baik. Maka siapapun yang bergabung dengan mereka, kumpul bersama dengan mereka, membaca atau tidak membaca Al-Quran, zikir atau tidak zikiran, salawat atau tidak salawatan, mendengar atau tidak mendengarkan pengajian, la yashqa bihim jalisuhum, dengan mereka tidak merugi. Dan semua yang datang, qad ghafartu lahum, sudah ku ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Seringkali kita menganggap kecil zikir dan doa. Seringkali kita menganggap remeh zikir dan doa, mengandalkan fisik dan badan kita, otak kita. Padahal sejarah dan fakta membuktikan ketika para nabi, para wali dan orang-orang soleh berhadapan dengan tantangan dan rintangan, ujian, godaan dan cobaan, mereka senantiasa mempersenjatai dirinya dengan zikir dan doa. Lihat Kanjeng Nabi Adam, gara-gara mendengarkan pengajian ustadz setan membaca ayat tafsir jalan lain,
Adam dan Hawa diimpeachment dari surga setelah diinterpelasi sebelumnya. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Konon 350 tahun lamanya berpisah, sama seperti 350 tahun Indonesia dijajah karena pecah belah. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Yang di Jeddah pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Bukan pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, sakitnya tuh kangen sama suami. Pagi, siang, dan malam dia panggil suaminya, Mas Adam, di mana? Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya. Dia kangen dan rindu, tapi tidak tahu di mana alamat barunya. Mau nanya sama orang India, takut dikasih alamat. Adam hanya bisa bertanya kepada Allah, ya Allah, kakiku kemana? Untung saja Allah kirim WA, wahyu Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Kanjeng Nabi Adam dapat paket kiriman donga dari Gusti Allah. Bukan donga karangan sendiri, bukan donga buatan manusia, bukan karangan Mbah Anu, bukan karangan Kiai Anu, bukan karangan Ustadz Anu, bukan karangan Habib Anu, bukan Eyang Anu. Mir Rabbihi, dongonya dari Allah Subhanahu. Apa yang dibaca? Rabbana ya Rabbana. Kok cepetan laki-laki ya, lambat amat ini. Ayo, Rabbana lanakunana, anakku lanang ngawur. Aduh, kuping apa sungu toh? Satu pendapat mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Adam bertawasul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Dua, kalau kita simpulkan amalia Kanjeng Nabi Adam untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang pertama baca istighfar, yang kedua tawasul dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Setan juga melakukan kesalahan di dalam surga, tapi ketika diinterpelasi tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Memang setan anti istighfar, anti istighfar, anti. Makanya kalau ada yang menyalah-nyalakan orang tawasul, berarti orang itu ustadz. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Nah, tawasulnya Kanjeng Nabi Adam ditiru oleh Bapak Ibu semua, dipindahkan dalam bentuk syair. Ya Rabbi bil
kalau yang baca orang Jogja atau orang yang Solo kayak Kiai Wiyanto itu lagunya berbeda. Ya Rabbi bil digiring kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Adam dari India sampailah di Jabal Rahmah. Dia pun istirahat di tengah jalan untuk mencoba kopinya dulu. Digiring kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di Jabal Rahmah bertemu dengan istrinya. Ini sama dengan mencari buron, Pak. Ini donganya ini. Pak polisi mulane. Maling hilang, ini doanya, Pak. Sajarah buraku insyaallah ketemu bojone kuwi lah. Begitu dibaca doa oleh Kanjeng Nabi Adam tanpa hitungan, berangkatlah sampai di Jabal Rahmah bertemu dengan sang istri. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Menang. Istrinya bingung. Mas, kenapa engkau tidak datang-datang? Ujare siapa lagi tekan nyong lah. Tapi kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Aku mencarimu sayang. Bohong. Engkau benci dengan aku? Ora Cahayu. Kau marah? Nggih mboten. Engkau kecewa? Sama sekali tidak sayang. Lantas kenapa tidak datang segera? Ku tahu engkau lama menunggu untuk ada Kiai di depan Kiai Yasin Yuwandi. Memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Allahumma sholli wa sallim. Bertemu dengan istrinya, rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya karena Adam baca istighfar. Tahukah saudara-saudara, ketika Kanjeng Nabi Adam menerima aliran transnasionalisme, sebetulnya iblis ini teman, kelahirannya sama, NKRI juga. Cuman dia sudah pernah buron ke luar negeri. Di sana dapat pelajaran, pulang ke tanah air bawa ajaran yang berbahaya, yang bertentangan dengan Pancasila. Polisi kudu tegas. Tentara kudu, kiai kudu. Datang setan dari luar negeri. Dam, katanya kamu dapat ayat ya? Iya. Ayatnya wala taqrabu hadhihi. Iya. Kamu tahu tafsirnya? Tahu. Apa? Tidak boleh dekati pohon itu. Salah.
Lu salah piye? Aku ngaji di Tebuireng, aku ngaji di Pelosok, aku ngaji di Lirboyo, aku ngaji di Kerapiak, aku ngaji di pesawat. Sama, ayat itu maknanya tidak boleh dekati pohon. Salah. Apa yang benar? Mana hakum rabbukum an hadis jarati illa takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Janjane kamu dilarang mendekati pohon ini, justru kalau kamu makan buahnya kamu jadi malaikat dan kekal di dalam surga, enggak ada pansus, enggak ada angket, enggak ada impeachment. Bubarkan saja KPK. Kata setan. Mula-mula Adam tidak percaya karena ini tafsir jalan lain. Tapi akhirnya apa? Adam dan Hawa mendengar sumpah setan. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah kepada Adam, sumpah aku ini hanya menasihati kamu semua. Demi kamu dan karo bojone kowe. Begitu mendengar setan bersumpah, goncang hati Adam. Bahasanu bener ya. Akhirnya apa? Adam dan Hawa memetik buah larangan. Satu keterangan menyebutkan yang pertama memetik tuh istrinya Kanjeng Nabi Adam. Sebab memang perempuan tuh gampang percayaan sama sales. Gimana Pak Batan? Apa ruginya? 3 Pak. 1, badat lahuma sau'atuhuma, telanjang bulat, krisis sandang. Yang kedua, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, kesulitan ekonomi, krisis pangan. Yang ketiga, berpisah Adam dan Hawa, desintegrasi bangsa. Pak polisi, Pak tentara, Pak camat, Pak Danramil, Pak Kapolres, Kapolsek, catat, jika budaya asing masuk ke Indonesia, hancur negeri ini. Untung Jogja masih punya benteng budaya. Makanya saya mencoba mempertahankan diri dengan budaya yang ada. Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Kiai Syarif menggunakan belangkon? Saya jawab, ndas yo ndasku, belangkon tekku. Jelas apa tidak? Tapi saya ingin mengatakan bahwa Indonesia masih ada. Kalau semua rakyat Indonesianya, yang pinter-pinternya, yang hebat-hebatnya tampil dengan wajah Indonesia besar kita, tidak ada satu negeri pun yang coba-coba menghinakan kita. Cuman kita kurang pede. Yang pede cuman satu, SBY doang, Partai Demokrat. Ayo bangkit dari ini. Hamba Allah yang muliakan, Kanjeng Nabi Adam bertemu kembali dengan istrinya, rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, karena Kanjeng Nabi Adam baca astagfirullah. Alhamdulillah ibu-ibu di atas ahlinya istighfar. Anaknya nakal dikampleng, astagfirullahaladzim. Suaminya nggak pulang, banting piring, astagfirullah. Gini apa boten? Boten ya syukur, nek wis etok-etok mari ngono. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Itu ampuhnya zikir, ampuhnya istighfar. Gusti Allah janji lewat lisannya Kanjeng Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Hei kaumku, krisis ekonomi sudah panjang, air tidak turun sudah lama. Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, minta ampun kepada Gusti Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun. Yen kamu sudah istighfar, yursilis sama alaikum midrara, pasti Allah akan menurunkan air hujan yang banyak berlimpah dan barokah. Wa yumdidukum bi amwalin, ekonomimu akan stabil. Wabanin, anak-anakmu sehat-sehat, cerdas-cerdas, soleh-soleh, pinter-pinter. Wa yaj'alakum jannatin, kebunmu subur, tanamannya sarwatin andur. Wa yaj'alakum anhara, sungaimu akan panen ikan-ikannya. Ini janjine Gusti Allah, asal mau baca istighfar. Kapan baca istighfar ibu-ibu? Nek pingin ampuh yo sing akeh. Tapi kalau program khusus baca istighfar ada 2 ayat di Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar, di surah Az-Zariyat dan surah Ali Imran, 2 ayat. Maca istighfar itu waktune kapan? Wektaripun nalikane waktu sahur. Kira-kira jam 3:30 pagi. Nek panjenengan sahur jam pira? Jam pinten nggih? Jam 11. Nah, kita sahur manuk. Kira-kira jam 3:30 pagi atau jam 4 pagi panjenengan lenggah sab'ina marratan ping 70 maca istighfar astaghfirullahalazim, insyaallah rezekine jembar. Lihat Kanjeng Nabi Yunus. Kanjeng Nabi Yunus itu mubalik terkenal dari kondang, tetapi emosi dakwahnya kesusu. Tahu sendiri yang namanya kiai kan tidak boleh kesusu. Ustadz jangan kesusu, mubalik jangan kesusu. Mubalik kiai ustadz ya ke masjid, ke majelis taklim, ke pengajian. Iki kok malah ke aja kesusu. Kiai ke masjid jangan ke, ustadz ke musola jangan ke, tukang iwak ya ke kolam, jangan ke. Masalahnya di Indonesia banyak kolam kotor pikiran ini. Niki malam napa niki? Malam Selasa. Gimana? Besoknya malam? Besoknya lagi? Malam Kamis Pahing. Besoknya lagi malam? Malam? Nah, tak kira Rabu Pahing Kamis lagi semuanya kliwon ngono.